semuanya. Mari Bapak Ibu kita toleh kiri kanan kita katakan Allah kita berkuasa. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Karena kami boleh ada menyembah-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan pujian menyembah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan mengubah hidup kami. Berjumpa dengan Sang Raja itu akan mengubah cara pandang kami. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, maka pujian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Mari kita katakan saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saatku. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama kita katakan saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah,
Jemaat Tuhan, katakan saat ku menyembahmu. Ya Tuhan, saat ini penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Katakan Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Yesus yang luar biasa. Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Kau Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu.
kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Pemulihan datang daripada-Mu Yesus. Kami rindu Engkau dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya Allah adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita katakan meskipun musuh di depanku, aku percaya bahwa Allah adalah sumber. Boleh bergerak di tempat Bapak Ibu. Meskipun musuh di depanku,
tidak pernah ragu. Amin. Amin. Persembahan diakonia, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menabur di ladang-Mu, untuk pergerakan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pada pagi hari ini
Kami akan menabur, memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dimanapun mereka berada Tuhan. Dia sedang dalam keadaan sakit, dan apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyentuh mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Allah Bapa kami yang hidup, yang tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan, kami mau memberi pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan kami percaya Engkau memberikan berlipat kali ganda kepada setiap jemaat-Mu yang memberi dengan penuh ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menabur dengan sukacita di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, PSBB diperpanjang 2 minggu kemudian. Bukanlah situasi yang aman. Saya sendiri di sekolah saya harus 2 kali masuk setiap minggu untuk absen, dan setiap masuk cukup takut. Tapi satu yang pasti, aku yakin dan aman bersama Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, karena kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
hadirat-Mu kami puas berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Amin. Hanya dekat Engkau saja kami mendapatkan pertolongan pembelaan dari Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami boleh aman. Kami boleh mengalami banyak hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersorak merayakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah luapan hati kami terus bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Sebab Engkaulah pembela kami. Sebab Engkaulah juru selamat kami. Sebab Engkaulah penolong kami. Sebab Engkaulah yang melepaskan kami dari setiap kesesakan. Engkau yang melepaskan kami dari kesakitan. Engkau yang melepaskan kami dari tali-tali jerat. Engkau yang melepaskan kami dari sumpah-sumpah serapa orang jahat. Engkau yang melepaskan kami dari serangan guna-guna mantra-mantra. Kami percaya pembelaanmu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, wajarlah layaklah Engkau mendapat pujian, penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini biarlah kami menerima kemuliaan. Biarlah kami menerima mujizat-mujizat. Biarlah kami menerima kebenaran-kebenaran yang menguatkan, yang membangun, yang menghibur, yang mendorong kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Kau pakai pagi hari ini juga manusia biasa yang menenggelamkan diri hamba dalam kekuatan kuasa. Biarlah Roh Kudus, Allah yang hidup, Maha Guru yang agung, bimbing hamba-Mu dalam setiap kebenaran, supaya bukan pikiran manusia biasa yang muncul, tetapi biarlah pewahyuan, pengilhaman, kekuatan dari Tuhan meneguhkan iman kami Tuhan. Jadilah mujizat-Mu di tempat ini seperti di sorga. Jadilah kebenaran-Mu seperti tempat ini seperti di sorga. Jadilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi Tuhan. Kita boleh duduk bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang mengalami sukacita pagi hari ini? Amin. Ya. Pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana Tuhan menolong dalam setiap sejarah kehidupan manusia, bahwa pertolongan Tuhan beda-beda sedikit, tetapi prinsipnya adalah sama. Bagaimana Allah yang sama, Allah yang hebat, Allah yang kuat tetap berada bersama saudara dan saya. Pagi hari ini kita belajar, temanya adalah bahwa hidup di dalam rasa kangen dan takut akan Tuhan yang besar. Kangen apa Bapak Ibu? Ya, kangen selalu bertemu. Amin. Ya, berkumpul. Tetapi kita berkumpul dibatasi dengan keadaan sekarang. Sekolah tidak bisa. Ke pasar tidak bisa berjubel. Dan pelan-pelan otoritas tertinggi di negara kita, ya, pemerintah pusat sudah mulai, ya, kakinya, tangannya, kekuasaannya sampai di Denpasar, PKM kan? Ya. Tetapi kalau kita pantau daerah Tabanan sudah merah, lama-lama menjalar ke kita. Makanya kita banyak berdoa. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu di satu sisi kita merasa takut. Ada takut yang negatif. Ada takut yang positif dalam kehidupan saudara dan saya. Takut yang negatif tentu saja kondisi dunia yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
bahwa bencana alam di berbagai negara atau daerah kita Indonesia sedang seakan-akan mengeroyok Indonesia ini. Ya, setiap tahun pasti itu. Kok seperti reuni begitu ya, reuni bencana itu. Ya. Lalu belum berapa lama kita semua sedih mengalami apa? Ya, kecelakaan pesawat. Pilotnya satu Muslim, satu Kristen. Sebenarnya yang Kristen itu bukan jadwalnya hari itu. Dia pingin bawa pesawat hari itu dan besok bisa bergereja. Ya semua sudah baca itu ya, sudah lihat. Tetapi sebelum sampai gereja dia sudah duluan ke surga. Artinya mengalami kecelakaan. Lalu pandemi COVID-19 global belum berakhir. Variannya semakin ada saja. Semakin ada, walaupun sudah temukan vaksin yang mana, seri yang mana nih? Kita impor, ya kita impor vaksin. Sedengar dari teman yang di Hong Kong itu walaupun sudah konfirmasi, tapi tidak berani divaksin. Jadi ya ada yang berani, ada yang belum. Kita ada dua kubu nih. Tetapi bagaimanapun nanti yang paling yang bergerak di medis yang paling berkompeten ya untuk menjelaskan ini. Lalu kecelakaan kebakaran ini kan ulah manusia. Karena korsleting dan segala macam ya di perumahan ya dan segala macam. Lalu berita hoax yang menggelisahkan. Ya, banyak sekali, yaitu terutama pertentangan menyangkut yang ini tadi. Yang saya maksud tadi itu adalah ada yang pro pemerintah, ada yang tidak. Bahkan terang-terangan anggota DPR ya menentang, ada yang menentang, ada yang ya cari aman ikut saja. Lalu ini yang dalam ruang kita, mimpi dan nubuat Kristen yang meresahkan. Termasuk film-film. Ada film yang tentang pengangkatan pas lagi di gereja tiba-tiba tinggal celananya, roknya. Itu tidak alkitabiah Bapak Ibu. Tuhan Yesus naik ke surga apa tinggal jubahnya? Enggak kan? Naik dengan utuh. Waktu saya lihat film itu masa iya tidak ada ayatnya masalahnya. Jadi kita lihat contohnya aja lah. Ya kan? Lalu ada kirim-kirim di WA, saya mendapat mimpi. Ya bukan berarti kita anti mimpi. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak? Oh kalau saya bekerja sebaik-baiknya. Saya melayani Tuhan sebaik-baiknya. Saya mengurusi keluarga saya sebaik-baiknya. Tuhan mau datang hari ini, besok lusa, sudah diberitahukan. Yang penting adalah kita vigilance. Berjaga-jaga, waspada saja dengan kehidupan kita. Tidak usah takut toh. Jadi kapan saja. Tapi kadang-kadang mimpi-mimpi, nubuat-nubuat di luar Alkitab. Apakah itu ada? Tetapi seorang nabi dianggap nabi kalau nubuatnya terbukti. Kalau tidak terbukti apa namanya? Nabi palsu. Ya. Lalu ramalan Bayu. Tahu ya? Ramalan buruk. Lalu dilawan oleh Pak Gilbert. Tuhanku yang besar atau Bayu yang lebih besar? Ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan menjadi scary, menjadi takut. Lalu angka kriminalitas jangan jauh-jauh ke Jawa, ke pulau lain, kita aja. Saya kadang-kadang dapat WA mengerikan, pembunuhan di Denpasar dan segala macam. Jadi kita mungkin harus selalu waspada, tidak boleh lengah menjaga keluarga kita. Karena kondisi kapanpun itu akan datang. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kita harus pastikan bahwa kita ada dalam penjagaan diri kita masing-masing.
Perubahan dan kondisi ekonomi. Semua di sini ya kecuali yang belajar. Ya, orang takut tidak mampu, ini yang saya bilang tadi, takut yang negatif ya. Orang takut tidak mampu membiayai apa? Anak-anaknya. Itu adalah masa depan kita, penerus kita. Takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sini makan semua kan? Amin. Ada uang kan? Kok gak dengar suaranya? Amin gitu. Ya. Ya, takut tidak bisa bayar hutang. Siapa gak punya hutang? Saya juga punya hutang, masih cicil rumah. Ya. Apalagi takut mengalami kegagalan. Gagal apa saja? Ya, gagal putus cinta dan segala macam. Macam-macam ya kegagalan. Gagal usaha, gagal apalah. Ini yang selalu menyerang pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga kadang-kadang masalahnya lebih besar daripada Tuhan kita yang lebih besar. Takut menghadapi bencana. Sewaktu-waktu datang bencana. Lalu takut menghadapi hari esok. Gimana? Saya bisa melanjutkan enggak hidup hari esok nih? Keadaannya seperti ini sekarang. Ya, ini ketakutan. Takut terpapar pandemi COVID-19. Saya juga kadang-kadang seperti istri saya bersaksi tadi, di jadwal sekarang guru pun 2 kali. Ya, 2 kali masuk untuk piket, untuk memantau tugas. Kurangi keluar rumah gitu. Ya ada juga yang bilang, Pak kalau saya nggak keluar, kalau nggak cari uang, nggak makan. Ya kasus kita berbeda-beda. Ya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pengusaha punya karyawan, ada yang pengusaha jadi bos, dia semua kayak warteg, semuanya dia. Tahu ya, ngerti Pak ya? Semuanya dia, jajakan barang dia, nagih dia, promosi dia, nagih dia. Nah itu kan semuanya dia. Nah, kalau udah keliling, gak ada pemasukan. Nah itu. Lalu kita takut ini. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang percaya, janganlah takut apa? Berlebihan. Nah ini definisi ketakutan. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap apa? Ancaman. Suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai apa? Ini. Respons terhadap stimulus rangsangan tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Wajar. Siapa yang gak takut? Saya juga takut. Nah, secara psikologi, ya, definisi ketakutan dalam psikologi, ketakutan adalah wajar. Ya, jadi jangan di-thinking. Saya tidak takut dalam nama Yesus. Nah, jangan begitu. Ya, ketakutan wajar. Salah satu apa? Emosi dasar manusia. Selain apa? Kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan dan sifat-sifat yang lainnya. Namun ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berkepanjangan. Karena apa? Karena ketika kita terus dikuasainya, sukacita dan damai sejahtera apa? Hilang, terampas. Minggu lalu kita sudah dengar firman dari Pak Gembala kan? Kalau orang dalam masa kesakan, ciut, kecillah kekuatannya, tidak bisa melawan keadaan. Nah ini perlu kita pertahanan di diri. Nah pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang mungkin tidak mengalami keadaan yang seperti kita, tetapi pengalamannya juga adalah pengalaman yang luar biasa. Yaitu bagaimana kita belajar dari seorang Nabi Yeremia.
Ya, Nabi Yeremia yang bekerja berjuang bagaimana mengelus-elus atau menasihati, mengajarkan orang Israel supaya tetap takut akan Tuhan. Sekalipun demikian, ya, raja pada zamannya itu Sedekia percaya, tetapi kalau ada orang lain dia tidak percaya, ragu-ragu. Tapi kalau berdua dengan Nabi Yeremia percaya, iya katanya. Tapi kalau ketika ada orang lain, ada petinggi yang lain di istana, karyawan dan segala, dia nggak percaya. Itulah pemimpin yang ombang-ambing, tidak bisa mengambil keputusan. Pada akhirnya pada zaman Nabi Yeremia, maka keruntuhan Israel benar-benar terjadi. Ya, dan orang-orang yang termasuk dalam pembuangan itu adalah Nabi Nehemia. Kita belajar hari ini bagaimana menyikapi keadaan. Ya, hari ini kita mungkin berbeda. Ya, berbedanya apa? Zamannya Nabi Nehemia, dia dikepung oleh kerajaan Babel, kerajaan Asyur, yaitu Nebukadnezar. Dibuang dan beberapa puluh tahun, memang sudah dibuatkan hanya 70 tahun. Mendekati 70 tahun, ada orang yang digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Peduli keadaan dari mana asalnya, negaranya. Makanya kita sebagai warga negara yang baik harus peduli, amin. Amin. Peduli. Nabi Yeremia pada waktu dia dapat kunjungan, Nabi Nehemia pada waktu mendapat kunjungan dari orang-orang Israel yang tersisa, yang tidak ikut dibuang. Ya, bahkan yang sudah beberapa pulang menanyakan bagaimana keadaan negara kita, kota kita. Oh, mereka melaporkan. Ya, kota kita ya kocar-kacir, tidak ada tembok pelindung. Kalau tidak ada, siapa di sini yang belum punya rumah, yang sudah punya rumah tidak punya tembok? Apa yang terjadi kalau tidak ada tembok keliling? Apa saja bisa mampir kan? Ya kan? Apa saja, mulai dari binatang melata, ya, berkaki 4 sampai kaki 2 yang membahayakan, yaitu orang yang tidak diundang. Jadi betul-betul Nabi Nehemia prihatin. Ya, prihatin. Apakah dengan cukup prihatin, simpati saja, tapi tidak berempati? Nabi Nehemia tidak sebatas itu. Lalu dikatakan di sana, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi apa yang terjadi dalam negaranya adalah, walaupun dia sudah mendapat tempat yang aman, ya, dia bakal seorang juru minum Raja Babel, ya, cukup prestisius jabatannya. Kalau mapan tidak usah capek-capek kan, nggak usah mikirkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan yang baik, warga Israel, maka dia memikirkan masa depan Israel. Yaitu dia mulai dari mana? Mungkin dia tidak datang memerintah, tetapi dia berdoa. Ya, dia berpuasa. Entah berapa hari, berhari-hari. Jadi kalau kita sudah di-share pokok doanya malam, masih doa gak itu? Dalam pujian, Bapak Ibu Gembala selalu setia share itu. Sudah jelas pokok doanya. Apa cuma lewat, cuma lihat, lewat. Didoakan. Jadi Nabi Nehemia terpanggil. Ya, dia tahu bahwa jabatannya enak, pendapatannya, penghasilannya di istana raja besar, kehidupannya nyaman, mapan. Ya, untuk apa peduli? Tetapi tidak berpikir demikian. Ya, dia mulai dari dirinya.
Dia tidak menggerakkan orang lain. Dia mulai dari dirinya. Perubahan itu. Gerakan perubahan dimulai dari dirinya. Yaitu apa? Berdoa. Ya kalau berdoa, ya saya juga bisa Pak katanya. Ya teman-teman ya. Tapi kalau kita berdoa santai saja, ya belumlah didengar oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di situ apa? Berkabung, menangis, berpuasa. Berarti apa? Ada beberapa hari dia tidak makan enak. Sampai pada waktu dia membawa minuman pada raja, dilihat wajahnya murung. Kenapa murung? Padahal engkau tidak sakit. Lalu dia menjawab, bagaimana mungkin saya tidak murung Tuhan? Karena kotaku, tempat pekuburan nenek moyangku, tempat lahir keluargaku, kotanya amburadul, kotanya temboknya hancur. Jadi apa saja bisa melintas masuk. Lalu apa jawabnya? Dia tidak langsung menjawab apa yang harus engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Ada jeda waktu di situ, walaupun ayatnya menuliskan aku menjawab. Dia berdoa dulu. Setelah dia berdoa, lalu aku akan pulang. Dia minta surat dari raja. Lalu raja memberikan jaminan kepulangannya dengan mengirimkan apa? Pengawal. Lalu membawa surat juga untuk kepala-kepala daerah, yaitu bupati-bupati, wali kota yang ada di Israel. Kalau di Alkitab kita kan Nehemia ditulis bahasa Indonesianya bupati, padahal kalau bahasa Inggrisnya gubernur. Gubernur itu membawahi beberapa wali kota dan bupati kan, secara administratif. Nah, saya nggak tahu kenapa pertimbangannya demikian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa giatlah berdoa dan berpuasa kepada Allah. Saya berpuasa dalam minggu ini 2 kali. Wah, tidak mudah menaklukkan rasa banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Banyak keinginan, termasuk raja perut ini. Ya memang kita harus menyediakan 1 hari, 2 hari, berapa hari. Karena kita berdoa, apakah ada berdampak pada pribadi kita? Ada enggak? Ada Bapak Ibu. Secara kesehatan pasti tambah sehat, bukan? Siapa yang berpuasa sini semakin sakit? Semakin sehat. Buktinya saya masih hidup kan? Ya? Sehat. Jadi Nabi Nehemia walaupun seorang yang dipercaya oleh raja menjadi orang yang juru minuman sebagai kepala, semuanya serba enak, mapan. Tetapi dia tidak terlena dengan kedudukannya. Tetapi dia mau berpartisipasi, mau membela negaranya. Dan sikap ini biarlah juga menjadi sikap saudara dan saya. Amin. Jadi jangan berkata ini kalau urusan negara, urusan pemerintah. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan? Paling tidak kita mulai dengan kata apa? Nah, berpuasa, berdoa, berkabung dan segala macam. Memang kita tidak lihat langsung secara fisik, tapi secara aura rohani mengubah keadaan. Menggerakkan kuasa. Kuasa apa? Pemerintah. Menggerakkan apa saja yang kita perlukan. Dan itu Nabi Nehemia mengalaminya. Apakah saudara mulai putus asa berdoa hari ini? Sudah buka usaha, sudah didoakan oleh Bapak Gembala tapi enggak jalan. Apakah berhenti berdoa? Jangan. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Sampai Tuhan mengubah keadaan. Amin.
teruslah berdoa. Kalau doa biasa belum, berpuasalah. Berkabunglah. Sisihkan waktu. Sambil bekerja tidak masalah, lakukan. Seperti Nabi Nehemia. Walaupun dia tidak mengasingkan diri, pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa dan berpuasa, tetapi sementara menjalankan fungsi tugas tanggung jawabnya, dia tetap melakukan puasa. Harganya memang mahal. Yaitu bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan seluruh keinginan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi perubahannya luar biasa. Jadi bagi saudara dan saya, prinsipnya ini terus kita lakukan. Giatlah berarti kata kerja. Lakukan, bukan sekedar tahu. Lakukan. Kami pun di keluarga sampai hari ini pagi dan sore. Sekalipun saya tidak berkhotbah atau istri saya tidak berkhotbah, yang penting kami baca firman. Kami berdoa bersama. Membangun tembok-tembok perlindungan Tuhan dalam keluarga kami. Jadi jangan pernah dianggap remeh itu saudara. Lakukan. Sebab ketika kita mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan, menjelang kita istirahat bersama keluarga, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di luar kesadaran, di luar ketidakmampuan saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana sikap seharusnya orang percaya atau orang Kristen? Yakinlah bersama Allah segala usaha akan berhasil. Kalau saya melakukan usaha, pekerjaan dalam tahun begini, berhasil enggak? Kalau ragu-ragu, apa kata Alkitab? Jadilah apa? Sesuai imanmu. Harus yakin. Bagaimana Pak Yohan? Berhasil kan tampaknya? Iya, yakin. Dia menabur pada waktu apa? Sebelum COVID atau pada waktu COVID? Pada waktu COVID. Tetapi menuai juga. Berlimpah-limpah. Ya, jadi saya membaca. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami apa? Berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk apa? Membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan dapat diingat di Yerusalem. Ini dia meyakinkan penantangnya. Pada waktu, tahukah Bapak Ibu, pada waktu Nabi Nehemia membangun kota Yerusalem, membangun temboknya, bukan berarti tidak ada tantangan. Dari dalam negeri ada beberapa bupati yang membujuk, tidak usahlah capek-capek. Ada juga pemuka-pemuka, bahkan politik menggunakan ruang-ruang spiritual, yaitu pemimpin-pemimpin agama, para nabi tertentu, imam tertentu dipakai bisikan kepada siapa? Nabi Nehemia. Tidak usah kerjakan capek-capek, tidak usah, biarkan saja. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita belajar terus. Dan ternyata banyak hal di situ ada kepentingan. Nah, kalau sudah kepentingan pribadi yang menguasai, kepentingan umum bisa tertinggal. Jadi Nabi Nehemia meyakinkan orang-orang yang kurang yakin, dia yakinkan. Sebab dia tahu, diyakinkan bagaimana cara. Dia meyakin pertama, saya sudah berdoa. Dan saya minta kepada Tuhan. Dan Tuhan, oleh restu Tuhan, Raja memberi saya apa? Izin, membawa surat. Lalu melengkapi dia dengan bahan-bahan. Bukankah itu tanda penyertaan Allah? Ketika orang-orang yang diyakinkan mendengar penjelasan Nabi Nehemia, maka bangkitlah semangat orang untuk apa? Membangun kota. Bangkit. Nah, pada waktu mereka membangun, yaitu selain orang dalam negeri, ada negara tetangga juga, yaitu negara Arab, negara-negara sebelahnya, ya, Tobia, ada Sanbalat, ada Gesem, pemuka-pemuka kerajaan sebelah menghalang-halangi
Bahkan mengolok-olok Nabi Nehemia. Nanti kamu bangun tembok, anjing loncat aja jatuh tuh tembokmu. Gimana tuh? Ya. Tetapi apakah Nabi Nehemia ciut? Tidak. Ya. Dia melakukannya karena dia tahu apa? Bersama dengan Allah gagah melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Memang sedikit berhasil kalau kita berjuang dengan kemampuan kita, dengan keterampilan kita, dengan koneksi kita, dengan keuangan kita. Tetapi tanpa Tuhan, berhasil tidak? Sedikit berhasil. Mungkin membandingkan orang di luar sana berhasil juga. Tetapi saya kadang-kadang berpikir justru sebenarnya yang jauh lebih berhasil harusnya kita dong. Betul enggak? Mengenali Allah. Mengenali cara-cara kerja Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kenapa daerah Kristen itu kok tertinggal pembangunan yang jauh? Kalau memang tahu bahwa bersama dengan Allah itu pasti berhasil apa saja. Apa yang kurang? Itu menjadi refleksi saudara dan saya. Menjadi koreksi kita. Kenapa kita kurang berhasil tapi sudah kenali Allah yang luar biasa. Dan Nehemia yakin betul. Walaupun dia seorang yang pekerja, tetapi dalam pekerjaannya di marketplace ternyata dia membangun hubungan yang kuat. Akibatnya itu dia bisa membawa perubahan. Dia meyakinkan. Nah, dalam Nehemia 20 ayat di situ dikatakan apa? Berhasil. Bahkan di situ di mana letaknya? Dalam coba bukakan Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15. Berapa lama itu diselesaikan? 1, 2, 3. Ya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Wih, luar biasa. Kalau pembangunan kalau secara manusiawi itu tidak mungkin. Kota Yerusalem itu luas. Luas sekali. Ya, luas sekali. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sulit, yang dianggap remeh oleh lawan di dalam negeri maupun di luar negeri, terbangun. Ya, kembali. Terbangun. Ya. Apa rahasianya? Nah, ini rahasianya. Bekerja samalah dalam apa? Membangun kembali tembok dan sambil siap siaga dengan senjata. Maka bersiaplah imam besar Yasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea, menara Hanel. Nanti Bapak Ibu bisa membaca Nehemia 3 ayat 1 sampai 32, pasal 4 ayat 1 sampai 23. Mereka bekerja sama. Jadi jarak-jarak berapa meter mereka semua melibatkan keluarga. Ya, keluarga demi keluarga, keluarga A, keluarga B, semuanya. Sampai menyambung, sambung menyambung. Tidak ada di situ tender. Siapa yang menang jalankan proyek itu, tidak ada. Semua kalau mau kota ini aman, semua ayo terlibat, berpartisipasi. Jadi mereka lakukan bersama-sama. Walaupun pada waktu mereka bekerja, akibat dari ancaman dari Sanballat, Tobia dan Gesem, ya mereka tidak menganggap remeh bahwa itu adalah ancaman, ejekan, tidak anggap remeh. Tetapi mereka waspada. Yang lain bekerja, di sampingnya ada yang membawa apa? Trompet. Fungsinya apa trompet? Itu alat komunikasi. Jika ada musuh datang tiup, gitu ya, tiup. Tiup begitu, lalu kumpul semua, siap atur barisan.
Yang lain pegang senjata. Ada yang sambil krek, krek, krek begitu pakai sendoknya, ya senjata di sebelah. Ada di zaman kita sekarang sambil bekerja ada bawa senjata? Gak ada ya. Jadi tapi itu terjadi pada zaman Nabi Nehemia. Mungkin Bapak Ibu berkata zaman kita tidak ada peperangan Pak. Tapi ada peperangan yang mengerikan. Apa itu peperangan rohani? Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh persenjataan kita. Karena musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Berarti apa? Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak boleh ada jeda waktu. Kita selalu siap setiap saat. Karena setiap hari, setiap menit, setiap waktu adalah peperangan rohani. Kapan itu dimulai dalam pikiran kita? Kalau sudah mulai datang pikiran yang gitu ya, menyerang saudara, macam-macam pikiran negatif, lihat banyak hal, mulai muncul aneh-aneh dalam pikiran. Itu berarti tandanya kalau tidak siap, biarkan pasti merajalela masuk dalam hati. Terakhir apa? Berbuat dosa. Tetapi kalau kita sudah menangkal dalam nama Yesus, saya tidak mau berpikir yang baik, yang tidak baik, saya akan berpikir yang baik saja, Anda menang. Bapak Ibu, saudara-saudara menang. Tapi kalau kita membiarkan, maka pikiran-pikiran jahat itu akan menguasai kita. Kalau pikiran jahat itu sudah menguasai kita, tidak mungkin kita menang dalam pertempuran. Pasti iblis mendakwa. Si A itu buat dosa. Di depan sih melayani, tapi hari-hari berbuat dosa. Si A, si B, si gereja. Tapi tidak ada perubahan hidupnya. Itu datang dakwaan. Itu bukti bahwa kita sudah kalah. Setiap saat, mari kita menaklukkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, roh kita kepada Kristus Tuhan. Sedikit lagi waktunya. Nah, jadi perlu kerjasama. Bagaimana dalam pelayanan kita juga? Kita harus perlu kerjasama. Tidak bisa kita mengharapkan Bapak Gembala aja. Kalau mau buat perubahan dalam gereja ini, apa cukup Bapak dan Ibu Gembala? Gak bisa. Semua kita harus berperan. Kita adalah tubuh Kristus. Semua kita ambil bagian. Jadi jangan jadi pengamat aja. Kurang ini, kurang itu. Tidak buat apa-apa. Banyak juga pengamat di TV kan? Ngomong aja, tapi tidak buat apa-apa. Kerjanya ngomong tok. Kan begitu. Orang sudah kerja, apa itu belusukan? Ya kritik-kritik Ibu Risma kan? Sudah Ibu Risma dengan jiwa manusiawinya itu memperhatikan orang yang lemah. Kritik lagi, apa itu belusukan? Hanya pencitraan. Aduh, orang sudah kerja dikritik. Dan itu tidak ubahnya dalam pelayanan saudara dan saya. Tapi kalau ada orang bicara jangan marah juga. Tapi itu sebagai refleksi, ya, evaluasi pribadi saudara dan saya. Supaya semakin disempurnakan. Bekerja sama. Ada yang bagian doa sepat. Ada bagian lain. Semua kita berperan. Dan lakukanlah itu dengan cara-cara yang terbaik. Bukan sekedarnya, karena saya dijadwalkan, saya akan menyenangkan Bapak Gembala. Nanti ditanya kalau tidak datang. Jangan begitu. Saya masih ingat, saya pelayan lembu pujian itu. Ada yang takut tampil pas dikasih doa. Takut dia, apalagi kalau Pak Ripin khotbah. Menghilang dia. Takut dia, minta ganti. Ternyata ada juga orang yang belum percaya diri tampil untuk melayani Tuhan. Gemetaran di depan. Jangan begitu Bapak Ibu. Kalau memang melayani Tuhan, tidak usah gemetaran. Kalau gemetaran di jamaah roh Tuhan, tidak masalah. Ya kan? Jangan kamu kok mau gemetaran. Nggak ada apa gemetaran di depan. Ya, kalau kita sini kan masih sedikit. Kalau di lembu pujian itu kan ribuan orang.
Ya, saya banyak kali ganti orang. Pak Putu ada tadi pemain. Pak Erik tahu ya Pak Erik ya? Nah, dari lembu pujian. Kalau sudah ragu-ragu, ya lebih baik cari pengganti. Ya, itu juga bentuk kerjasama daripada malu-maluin diri di depan. Ya, jadi kerjasamalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja? Butuh apa? Ini kita masa ini kamera terus, pinjaman ini. Ya, kita doakan. Kapan itu ada uangnya kita beli kamera? Kita kemarin sudah beli komputer, sudah, puji Tuhan. Sudah beli keyboard, puji Tuhan. Kita saling melengkapi, tidak bisa Pak Gembala yang pikul semua. Kita harus apa? Kerjasama. Mewujudkan apa yang kita mau, kita inginkan dalam gereja kita ini. Tidak bisa Bapak Gembala berlari sendirian. Harus sama-sama kalau mau maju. Dan Nabi Nehemia menyadari betul bahwa kalau dia sendirian tidak mungkin kota yang besar dia bangunkan. Pada waktu pertama kali dia sampai di kota Yerusalem, dia tidak menjabarkan visi maksud kedatangannya, tidak. Malam-malam dia naik keledai, dia mengelilingi kota itu, dia mensurvei. Dia tidak mengutus orang untuk mengimpun informasi. Dia lakukan sendiri. Di mana saja, mulai dari mana. Ini pemimpin yang bagus, nggak bisa dibohongi. Makanya kalau tipe seperti ini, kayak Pak Jokowi ya, nggak bisa ABS, nggak bisa. Datang lapangan, proyek sudah selesai dia datang. Asal lapor aja mana, dia datang lagi melihat belum apa tidak. Sudah atau belum? Kita perlu model pelayanan yang melayani begitu. Jadi Nabi Nehemia melakukannya itu. Dia mengumpulkan keterangan, mengumpulkan data. Sesudah itu baru dia menyampaikan, meyakinkan, mendoakan. Ya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah, nah ini tantangan buat saudara dan saya. Jadilah pemimpin yang apa? Berani. Dan bermurah hati menegakkan apa? Keadilan terhadap sesama manusia. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Hal ini juga termasuk pada tahun-tahun awal Nabi Nehemia membungakan uang juga. Tapi dia menyadari itu salah. Dia harus melakukan perubahan. Harus menegakkan keadilan. Karena pada zaman itu, orang yang kuat yang punya uang bisa membungakan uang. Kalau nggak bisa bayar jadi hambanya. Lalu Nabi Nehemia mengingatkan. Tambah dikit lagi. Ya, mengingatkan bahwa loh, orang Israel yang dijual ke negara lain kita berusaha tebus, masa di sini kok teruskan perbudakan? Jadi Nabi Nehemia menghapus perbudakan, mengembalikan ya rumah yang diambil alih karena hutang, dikembalikan semuanya. Siapa yang gak berhutang sini? Ya harus merelakan. Keadaannya apa? Sulit. Gimana saling memperbudak antara saudara-saudaranya sebangsa. Itu tidak benar. Ya, tetapi dia sendiri mulai dari dirinya mulai buat perubahan. Ya, dia mengaku itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi dia menantang semua orang yang melakukan ini apa? Mengembah. Dalam ayat 12 mereka semuanya mengembalikan ya rumah, ladang yang menjadi jaminan-jaminan, bahkan manusianya dikembalikan kepada keluarganya. Itu adalah terobosan. Karena apa? Nehemia tidak mencari keuntungan. Selama 12 tahun dia menjadi gubernur, dia tidak pernah menerima gaji. Ini luar biasa. Tidak pernah menerima
gaji waktu melaksanakan tugas waktu dia ada menjadi gubernur di Yehuda. Dia tidak melakukannya itu. Karena apa? Karena ada jiwa apa? Murah hati. 10 hari sekali adakan makan bersama dengan seluruh pegawai-pegawainya, bupati dan pegawai-pegawai yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu baca ya, nanti dalam Nehemia 5 ya. Karena apa? Keteguhan hatinya. Ya, jadi memiliki sikap murah hati, menegakkan keadilan. Ya, jadi adil tapi juga harus bermurah hati. Jadi semua diperdulikan, semua diperhatikan. Terakhir minta tolong bacakan dari tadi, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Bapak Alex ini ngomong tembok-tembok aja. Baca, buka 1 Korintus 3 ayat 9. Ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, ayat 9, 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana adalah apa? Tahukah kamu bahwa kita ini adalah apa? Bait Allah yang Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Kita harus memperbaikinya. Bila itu apa? Bagaimana cara merusak bait kita? Yang makan sembrono, istirahat, yang semuanya lah. Bahkan ada ancaman di situ. Barang siapa membinasakan bait Allah apa? Akan binasakan oleh Tuhan. Ada ancamannya di situ. Tetapi kalau kita menyadari bahwa tubuh kita, kemarin saya belum share ya, kita 5 hari yang lalu kita menyaksikan bersama kan pelantikan Presiden Amerika yang terpilih, yang terbaru, Joe Biden. Joe Biden adalah seorang pengacara yang takut akan Tuhan. Dan dia menjadi perwakilan dari negara bagian, dan pada akhirnya sampai pada waktu zaman Obama dia menjadi wakil. Sekarang dia naik menjadi orang nomor 1. Dia hanya pengacara tapi menekuni. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia orang menjadi nomor 1. Berarti apa? Umur tidak menjadi apa? Jadi kadang memang kita melihat ada Mazmur 90 bahwa kalau kita hidup 70 tahun, 80 tahun adalah kebanggaan apa? Penderitaan. Tetapi bukan berarti kita tidak punya potensi di situ. Masih kita berbakti pada negara. Amin. Jadi jangan kalau begitu melintasi 5-60 ke atas. Aduh, sudah mendekat ini. Aduh, tahu ya, sudah mendekat ya. Sudah dekat. Jangan memprediksi, menubuatkan diri sudah dekat-dekat bawah tanah. Jangan begitulah. Saya ini apa? Berpotensi. Sampai kapanpun Tuhan panggil kita terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Terakhirnya, mana tadi? Mana Pak? Nah, terakhir ya, terakhir sekali. Nah, orang Kristen sekalipun takut namun tetap apa? Tenang, sebab Allah sumber apa? Keselamatan, pengharapan, perlindungan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang Kristen, kalau di sana jauh, orang Kristen atau orang percaya memiliki sikap yang salah, keliru, takut berlebihan, dan percaya diri berlebihan sehingga bebas berkeliaran keluaran mengenai COVID. Jadi terkena 2 angkatan di atas saya beberapa minggu yang lalu meninggal. Kami pernah duduk di senat bersama, juga pernah mengurus mahasiswa di asrama bersama. Sudah meninggal, dia wakil gembala Pak Hengki Sow di Tangerang. Jemaatnya besar. Saya nggak tahu kenapa, tapi terkonfirmasi. Yang ketiga, orang Kristen percaya memiliki sikap yang bermanar, murni dan adil, dapat bekerja apa? Dapat bekerja, berusaha, belajar, bergereja, melayani, pasti selamat dan
berhasil menerapkan apa? Protokol kesehatan. Tetap bekerja seperti biasa. Saya juga masih bekerja. Tapi tetap patuhi. Jangan anggap remeh. Sebab musuh yang kita lihat tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, apakah ini cara Tuhan menyaring kehidupan manusia di dunia? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan melalui pemerintah, sebab pemerintah juga adalah wakil Allah, sudah memberikan kita cara bagaimana untuk menghindarinya. Kalau sudah ditolong Tuhan, menarilah, bersyukur dan bermasmurlah bagi Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah bagi kamu. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita semua, menolong kita semua, menghibur, membawa kita tetap menjalankan panggilan hidup kita sebagai apa saja peran kita masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat melayani Tuhan, selamat bekerja, selamat meninggikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Untuk mengaminkan firman ini, kita naikkan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Mustahil tadi ya. Kita naikkan rapnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Nabi Nehemia bukanlah orang yang super. Pada waktu dia di Babel, dalam keadaan tawanan bersama saudara-saudara sebangsanya, dia tidak ada tim sukses untuk merencanakan sebuah perubahan. Tapi hatinya cinta kepada negerinya. Dia mulai berdoa. Dia meyakinkan rajanya. Dia berangkat dengan otoritas rajanya. Tetapi otoritas yang paling mendominasi hidupnya adalah ada otoritas Tuhan. Jika ada di antaramu hari ini mulai meragukan otoritas Tuhan, kembalilah. Rangkulah Tuhan. Berdoalah di bawah kaki. Rangkulah dia. Berkabung, berpuasalah. Maka Tuhan yang secara manusia, engkau bekerja berjuang secara manusia, tidak mungkin, impossible, mustahil melakukan banyak perubahan besar. Tetapi kita punya contoh, kita punya teladan. Nehemia, seorang juru minuman raja, dia kembali ke kota. Mari kita sebagai warga negara yang baik, kita peduli negara kita. Kita berdoa, meratapi keadaan. Tadi saya sudah paparkan banyak hal apa yang terjadi di negara kita. Jangan acuh. Jangan meletakkan tanggung jawab ini hanya pada pemerintah.
Tapi kita bekerja di negara ini. Kita melayani di negara ini. Kita ada di Pulau Bali, tempat yang terdekat. Kita membawa keadaan kita. Percayalah, kalau bersama dengan Tuhan, apapun pasti berhasil. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari. Yakinkanlah kami, hamba-Mu sebagai manusia yang terbatas berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus, Allah Maha Tahu, yang melihat hati kami masing-masing pagi hari ini. Engkau berbicara, Engkau menyatakan pahwayuan, nyatakan pertolongan-Mu bagi kami semua. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, usaha, perusahaan, pekerjaan apapun, bahkan kesehatan yang menderita hari ini. Tapi ku tahu, yang ku percaya, bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Yeremia juga menjadi Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Akan menolong kami, akan menolong kami, akan melepaskan kami, akan membuat kami bersorak-sorai karena pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami tidak akan meragukan Engkau Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami hanya dalam satu nama yang hebat berkuasa yang kami tinggikan agungkan pada pagi hari ini, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita saat ini boleh bisa hadir di tempat ini untuk melakukan perkara-perkara yang indah di hadapan Tuhan. Saudaraku, biarlah lewat perjamuan suci kita semakin dipersatukan. Jadikan daripada masa-masa pandemi ini adalah masa di mana saudara dapat belajar dari kehendak Tuhan. Banyak firman yang Tuhan sudah arahkan kepada kita. Untuk kita semakin memahami betapa setiap kesulitan itu punya rencana yang indah untuk kita dibangun, semakin disempurnakan seperti Yesus. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Kita menaruh kepada yang Tuhan kehendaki. Supaya pelayan kita baik di offline dan di outside justru menjadi berkat. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama dukung pelayanan di tempat ini. Ayo kita bangkit berdiri. Biarlah tubuh dan darah Yesus menyatukan kita dalam membangun kerajaannya di tabanan ini. Saudara, ketika Yesus bersama muridnya, dia memecahkan roti. Diserahkan pada murid dan berkata, makanlah, inilah dagingku. Jadikanlah peringatan akan aku untuk keampunan dosa-dosamu. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada murid dan berkata, minumlah, inilah darahku. Jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Korbanmu Tuhan. Terima kasih. Oh
Sungguh pengorbananku perlukan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Kami percaya ketika kami bersamamu, kami akan melihat kemuliaan yang besar turun atas kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan dan untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu yang benar-benar menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi para pemimpin kami Tuhan untuk mengelola bangsa dan negara kami melalui keuangan, melalui peraturan-peraturan yang ada. Dan bahkan sampai kepada para menteri, para gubernur, para bupati, para pendeta adat, dan juga klien dinas di lingkungan kami. Berikan hikmat bagi mereka, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan, kebijaksanaan dengan takut akan Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat Tuhan boleh patuh, boleh taat, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma. Apalagi kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menjadi teladan bagi lingkungan kami Tuhan. Tetap kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para gembala, para penginjil, para guru-guru agama Tuhan, Engkau memelihara mereka dalam tahun-tahun ini Tuhan. Biarlah mereka semakin nyata, semakin percaya bahwa Engkau sanggup memelihara kami semua Tuhan. Dan pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, memberkatinya Tuhan. Dan yang belum bekerja maupun dalam masa pandemi ini Tuhan, Kau membukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami tetap akan memberi, belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Allahku,
engkau bersama berkat Tuhan. Satukan hatimu dalam tubuh dan darah Kristus. Membangun kerajaannya dalam gerejanya. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kau perbuat, Tuhan melimpahkan berkat. Biarlah kerajaan Allah semakin bergerak di dalam tempat ini. Biarlah kerajaan semakin nyata atas kemuliaan yang diberikan kepada saudara. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya berkat berkata bersama. Amin.